Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang apabila kita memperhatikan apa yang menjadi manuver Bapak Lutfi bin Yahya, ini menarik ya. Setelah kemarin berusaha mengakuisisi, mencangkok Jamiah Ahli Thoriqoh An-Nahdiyah sebagai salah satu bandem NU dan memegang kendalinya selama puluhan tahun tanpa memberikan kemajuan yang berarti bagi kalangan sufi atau kalangan ahli thoriqoh atau salik di kalangan Nahdlatul Ulama yang ditunjukkan dengan perkembangan thoriqoh yang ada di Indonesia. Kemudian belakangan oleh PBNU Jatman ini di take over, di caretaker, kemudian berdasarkan pemilihan terpilih Kiai Khalwani dari Berjan. Setelah itu beliau melakukan organisasi, melakukan perbaikan. Kita perhatikan belakangan ini beliau rutin untuk mulai menata ulang pondasi-pondasi yang sudah berserakan, yang mudah-mudahan nantinya Jatman bisa kembali membawa kesejukan, membawa pendidikan bagi kita terkait dengan thoriqoh sebagaimana seharusnya. Sehat selalu Kiai Khalwani. Kembali kepada manuver Bapak Lutfi bin Yahya. Setelah beliau gagal untuk selamanya menguasai Jatman, dia kemudian berinisiasi membentuk apa yang disebut dengan Patman ya, paguyuban atau perkumpulan ahli thoriqah Nahdiyah. Namun alih-alih karena ada kata-kata Nahdiyah, kemudian PBNU mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa Patman ini bukan merupakan bagian apapun dari struktural PBNU. Ini kode keras sebetulnya bagi kalangan Nahdlatul sekalian untuk berhati-hati mengambil ilmu, mengambil sanad dari Bapak Lutfi bin Yahya setelah sebelumnya beliau sendiri atau Pak Lutfi bin Yahya ini memiliki masalah serius terhadap sanad keilmuannya dengan mendistorsi sanad nasab gurunya sendiri yang menjadi bin Yahya, yaitu Mbah Abdul Malik bin Ilyas, dan ke atasnya lagi nanti bin Yahya yang seharusnya bin Ali Dipawangsa, dan seterusnya. Nah, karena Patman ini dilihat kemudian sudah diblokir oleh PBNU dengan surat edaran tadi, ini menarik. Ada lagi ketika kemarin pada tanggal 30 Januari 2025, baru kemarin beberapa hari yang lalu di Pekalongan, beredar risalah Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah naungan World Sufi Forum. Saya sendiri tidak tahu World Sufi Forum ini apa gitu ya. Ini organisasi memang kelas dunia atau kelas RT gitu ya. Karena ini memang sebelumnya ramai mengumpulkan para sufi. Saya sampai punya suudzon kepada para sufi-sufi itu, ini kok kegiatan cuma kumpul-kumpul tok gitu ya. Nggak ada kegiatan misalnya pengembangan pemikiran, kemudian penyesuaian thoriqoh di dunia yang sudah sangat maju ini. Kegiatannya mengundang para tokoh kumpul, terus tidak ada resolusi apapun, tidak ada tawaran apapun kepada masyarakat untuk mereka hidup sebagaimana seharusnya dunia tasawuf. Nah, dari risalah Jamiah Ahli Al-Mu'tabarah yang memutabarkan ini siapa juga gitu loh. Dia mengklaim dirinya sebagai ahli thoriqoh mu'tabar. Mu'tabar menurut siapa? PBNU kalau menurut NU, menurut Jatman, yang mu'tabarah ini jelas tidak mu'tabarah. Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah naungan World Sufi Forum. Jadi kalau Sufi Forum itu jelas tidak mu'tabarah. Kemudian mu'tabar itu berarti kan yang diterima ya sah gitu ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan di dalam risalah ini pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025. 1 Sa'ban 1446 Hijriah
yang telah dihadiri oleh ulama dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia dan perwakilan ulama internasional, menginisiasi berdiri Jamiah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah Al-Sunnah wal Jamaah di bawah naungan World Sufi Forum yang diketuai oleh Habib Lutfi, maksudnya Lutfi bin Yahya itu, serta meminta kesediaan Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya untuk menjadi Rais Am. Tujuan dibentuknya Jamiah ini adalah mengembangkan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemberdayaan ekonomi umat, memperkuat pendidikan, sosial dan budaya, serta membangun persaudaraan ulama dunia sebagai bentuk nyata dalam mengikhtiari terwujudnya Indonesia adil, makmur, dan perdamaian dunia. Pekalongan 30 Januari 2025 ditandatangani oleh Ali Masyadi. Ini lama banget orang ini ya. Ini setia sekali ini Pak Ali Masyadi. Ditandatangani ini Habib Umar Motohar, dan kemudian ditandatangani oleh Helmi Faisal Zaini. Ini yang saya sendiri kok iskal ya, maksudnya kok ya shock gitu ya, Pak Kiai Helmi kok ikut-ikutan gitu ya. Kemudian Asy Kolbihi ditantangkan tapi tidak di stempel. Sahabat-sahabat sekalian, ini manuver yang baru setelah kemarin surat edaran itu muncul. Ya aneh aja gitu ya. Seorang ingin mendaku sebagai seorang sufi sampai perlu membuat banyak sekali lembaga yang seperti jawab gitu ya. Jadi menjadi jawaban atas kejadian-kejadian sebelumnya. Seharusnya sufi itu kan apapun terjadi di lingkungan penjajahan, kemudian kondisi kemarin dia tetap begitu saja begitu. Teman-teman sekalian, para sahabat sekalian, yang jelas Ahlu Thoriqah Al-Mu'tabarah klaim ini ya. Ini sebagaimana saya permasalahan tadi. Siapa yang memutabarahkan itu siapa? Kalau dibawa ke forum Japan, saya bisa meyakini tidak. Sebagaimana track record selama ini bahwa ada edaran, kita pernah mendengar dulu ada edaran bahwa tujuan beliau itu memimpin Jatman selama ini adalah untuk menggiring, memframing seluruh Ahlu Thoriqah yang ada menjadi Alawiyah. Alawiyah seperti apa dan apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah Mu'tabarah? Ya tentu kemutabarah organisasi yang baru ini pun perlu dipertanyakan. Sebagaimana selain permasalahan track record di dalam mengendalikan atau menavigasi Jatman selama ini, nomor 2 juga adalah adanya anggapan yang hari ini mulai diyakini oleh sebagian masyarakat bahwa akidah orang-orang dari kalangan Balawi ini, para habab ini berbeda dengan kita. Misalnya seperti keyakinan Faqih Muqaddam ini mi'raj puluhan kali. Kemudian masalah keyakinan yang cenderung khurafat ya, yang tidak berdasar pada kitab, berdasarkan Imam Al-Ghazali atau Imam Abu Junaid Al-Baghdadi sebagai keyakinan umum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi kepercayaan dan menjadi diktum umum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia atau Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum dalam sisi tasawuf. Secara tauhid pun itu sangat berbeda dengan Imam Al-Asy'ari, dengan Imam Maturidi gitu ya, berbeda gitu. Jadi ini Ahlus Sunnah yang seperti apa? Maka saya sangat berharap para ulama di Indonesia, para kiai yang sangat mulia ini untuk merespon seperti ini, menjaga umat kita dari kebingungan-kebingungan, edaran-edaran yang saya kira tidak perlu ya, edaran-edaran yang sebetulnya justru bisa menjerumuskan masyarakat dan akidahnya. Mereka ini memanfaatkan apa? Memanfaatkan popularitas dan pengikut dan kekuatan media sosial. Maka yang seperti ini, jika masyarakat tidak segera memfokuskan pandangannya kepada otorisasi thoriqah yang ada di Indonesia, misalnya Jatman yang hari dipimpin oleh Kiai Khalwani, kita akan sangat bermasalah sekali ke depannya. Disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya administrasi seperti ini.
Jadi pengumuman kalau ini mutabaroh yang mana? Klaim sepihak. Saya kira perlu disikapi begitu ya. Yang kedua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini versi yang seperti apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah di banyak kitab yang ada yang kitab yang mutabaroh, yang muktamad, yang ada di kalangan pesantren. Jelas konsep Ahlus Sunnah ini kalau berdasarkan track record yang ada dengan keyakinan yang aneh-aneh, kemudian menceritakan hal yang misalnya gharib ya, asing gitu ya. Ini berbahaya. Apalagi bagi masyarakat awam yang sama sekali tidak tahu melihat hirup pikuk seperti semakin jengah gitu loh dengan dunia tarekat. Jadinya akan begitu gitu loh. Dan harusnya NU mengawal ini. Jangan diam. Tapi saya termasuk ya adalah pergerakan walaupun tidak signifikan, dan itu sebenarnya patut disayangkan. Pengangkatan Mbah Albani kemarin itu memberikan ruang luas bagi kita semua untuk menyelamatkan jalan thariqah yang ada di Indonesia. Sekali lagi Allah turun tangan ya, walaupun sebetulnya sebagian memandang ini sudah sedemikian terlambat ya, saking karena tidak enaknya mungkin, atau karena pertimbangan politik atau pertimbangan apapun lah. Saya kira itu tidak boleh begitu ya terjadi, dibiarkan orang semacam itu terus merecoki. Karena dunia thariqah itu yang menganut ya hanya orang NU. Di luar NU nggak ada yang menganut. Jadi di ormas gitu ya, dalam konteks ormas. Jadi dan kita harus paham bahwa tarekat yang ada itu adalah jalan hidup mengikuti seseorang. Kita tidak perlu sebetulnya tarekat itu harus berupa lembaga itu. Lembaga paling patut disayangkan. Anda memiliki sanad wiridan yang punya gurunya punya bisa menjelaskan silsilah itu sampai Rasulullah, sampai para kibarul ulama, itu tarekat. Jadi tidak harus dengan pelang misalnya Naqsabandi, Syadzili, Rifai dan sebagainya. Itu kan nama orang, kita mengikut jalan hidup beliau itu di dalam menempuh kehidupan ini. Dengan metode zikir beliau kita melakukan penaklukan terhadap sifat-sifat yang mazmumah di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, atau yang disebut dengan usul itu tadi. Jadi penamaan para tokoh-tokoh sufi itu, para ahli tasawuf itu merupakan jalan hidup yang kemarin dilakukan. Permasalahan adalah ketika didirikan jamaah ahli thariqah al-mutabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini casing seperti apa lagi gitu. Kenapa tidak mendirikan thariqah Yahya'iyah gitu ya, sekaligus saja, atau ya sebagaimana biasa Alawiyah, itu bermasalah kan, karena mereka semua bukan keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu loh. Secara genetik, secara sejarah, bahkan secara sejarah yang mengerikan, Ubaidillah yang dimaksud Al-Habib ini itu yang memenggal kepala putra-putranya Sayyidina Ali, Ubaidillah itu. Jadi banyak sekali problem, dan ini sekali lagi harus speak up lah, berbicara para ulama. Ketika terjadi kontroversi seperti ini, umat bingung, ulama diam, dosa itu. Dosa, sangat berdosa. Membiarkan masyarakat bingung. Nanti ketika sudah tenang baru tampil mengikuti arus besar. Ini kan bukan sikap seorang pejuang kebenaran Allah yang ada di muka bumi ini. Maka saya sangat berharap pemerintah NU juga mensikapi ini. Kita lihat manuvernya Bapak Lutfi bin Yahya yang sebagian orang-orang Indonesia masih mendorong-dorongkan ya. Doro itu bendara junjungan ya. Setelah sekian banyak sepak terjangnya yang membingungkan, saya kira cobalah direvaluasi ya, secara akidah dan sebagainya, kemudian sanad keilmuan ya. Jadi selain perilaku moral hazard yang ada selama ini, sahabat-sahabat sekalian, saya harap apa yang saya sampaikan sebagai sikap risalah yang diterbitkan oleh apa yang disebut dengan Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak ada stempelnya, maka ini sekali lagi memang benar edaran, tapi bila dari orang-orangnya sih kayaknya iya gitu loh ya. Kita masih melihat perkembangannya, dan saya harap nanti ada sikap dari Jakman, dan saya sangat
berharap mengajak kepada seluruh nahdliyin untuk kita yang sudah berusia lanjut lah, berusia dewasa, mari kita berthariqah agar kita tidak kehilangan arah, agar kita punya destinasi, agar kita punya marhalah di dalam kehidupan ini. Ingat, sekali lagi, thariqah itu bukan hanya yang dilembagakan, tapi Anda punya kiai yang kiai ilmunya mutasil sampai ke Rasulullah, itu juga merupakan suatu thariqah. Jadi nggak usah khawatir harus bingung beat ini itu harus menjadi bagian dari sesuatu. Sebab kalau Anda nanti salah pilih melibatkan diri pada bagian sesuatu seperti yang tadi disampaikan organisasi jamiah yang tidak jelas seperti ini, Anda bukannya wusul, malah justru Anda nanti akan terjebak pada kehidupan duniawi yang tidak pernah berujung dan tidak justru menghalangi Anda semua, kita semua untuk wusul kepada Allah. Hati-hati, jangan terkecoh dengan klaim-klaim sufi forum atau apapun seperti itu. Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, dan percayalah, dengan Islam kita akan menemukan kedamaian, ketentraman, derek kiai margi suwargi. Semikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tetap berhati-hati dalam melangkah berkeyakinan. Jangan sampai apa yang kita yakini ini justru menjadi penghalang kebahagiaan hidup kita atau kedamaian yang ada di Nusantara ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.